Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Pertama dan yang paling utama, marilah senantiasa kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat kesehatan, nikmat kemampuan, terutama kepada nikmat iman dan ihsan, dan nikmat ibadah yang telah kita kerjakan. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan segala bentuk nikmat itu, tidak lain dan tidak bukan adalah untuk bersyukur kepadanya. Dan salah satu di antara bentuk syukur kepadanya adalah senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Salawat dan serta salam marilah kita aturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat, serta setiap umatnya yang istiqamah di dalam sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita lanjutkan pembahasan kita di Kitabul Jami'. Dan kita masih dalam pembahasan tentang keutamaan anak-anak perempuan. Sebagaimana yang pernah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu, bahwasannya Islam sangat memuliakan anak-anak perempuan. Di antaranya adalah mereka kelak akan menjadi ibu atau bibi atau saudari perempuan. Dan semua itu sangat diperhatikan oleh Islam. Kemudian di dalam surah Asy-Syura di ayat 49 sampai ke 50, Allah pun menyatakan bahwa anak-anak perempuan adalah pemberian anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak di antara hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memerintahkan untuk memelihara, mendidik dan menyayangi anak-anak perempuan. Bahkan ada di antaranya pujian-pujian terhadap orang tua yang berhasil dalam mendidik anak-anak perempuan mereka. Nah, akan tetapi perlu diingat bahwasannya para ayah dan anak-anak perempuan, bahwasannya anak perempuan itu bagian dari ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di zaman sekarang anak perempuan itu bagian dari fitnah yang paling sulit kita hadapi ketimbang anak laki-laki. Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala pernah berkata terkait dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan, "Mani butuliya min hadhil banat." Ya, barang siapa yang diuji dengan anak-anak perempuan, beliau mengatakan, "Fa fi hadzal hadis ma yadullu ala anna al-banati baliyatun." Dalam hadis ini terdapat petunjuk bahwa anak-anak perempuan adalah bagian dari ujian. Summa akhbara anna fi as-sabri 'alayhinna wal ihsani ilayhinna ma yaqi minan nar. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan bahwa pada sikap sabar dan baik terhadap anak-anak perempuan terdapat pencegahan dari api neraka.
Dan kita pun sudah tahu bahwasanya merawat anak-anak perempuan hingga dewasa membutuhkan ekstra kesabaran. Selain daripada masa yang sangat panjang tanggung jawab seorang ayah kepada anak perempuan, yang kita tahu bahwasanya aslinya dalam Islam itu laki-laki itu kewajiban orang tua dalam menafkahi anak laki-laki itu pada sampai usia balik. Dalam pendidikan Islam itu asli dalam usia balik itu seorang anak laki-laki itu sudah memiliki kewajiban untuk dapat menafkahi dirinya sendiri. Makanya Nabi SAW itu memang sudah dalam usia balik, beliau bekerja, ya, beliau bekerja, ikut pamannya, meskipun tidak pada taraf yang sangat sulit. Ya. Paling tidak kita mengajarkan kepada anak-anak laki-laki kita untuk bisa bertanggung jawab atas dirinya pada usia balik. Nah, berbeda dengan perempuan, kewajiban kita sebagai seorang ayah kepada anak perempuan itu sampai dia menikah. Sampai dia menikah. Makanya anak perempuan itu panjang masanya, Pak. Panjang masanya. Makanya Nabi SAW memberikan reward kepada seorang ayah dan ibunya yang mampu memberikan sikap sabar dan ihsan baik kepada anak-anak perempuannya. Juga memberikan perhatian dengan kehati-hatian mengingat pergaulan muda-mudi di masa sekarang yang kian bertambah parah. Nah, hanya sekedar memiliki anak-anak perempuan tidaklah mendatangkan kemuliaan dan kebaikan bagi sang ayah. Akan tetapi keutamaan-keutamaan di atas hanya bisa diperoleh bagi seorang ayah yang mengayomi, mencukupi dan menyayangi anak-anak perempuan mereka serta bersabar dalam menjalankan itu semua. Ya, sebagaimana yang telah disampaikan oleh sabda-sabda dari baginda sallallahu alaihi wasallam. Nah, para jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ketahui bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki 4 orang putri. Maka jadikanlah putri-putri kita ini sebagai sarana dan kesempatan bagi kita untuk meraih surga. Lebih-lebih bisa mencapai derajat untuk mendampingi Rasulullah SAW di surga. Ingatlah bahwa seluruh kesabaran kita, kasih sayang kita kepada putri-putri kita sangatlah bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai kita remehkan bahkan sedikit senyuman, sedikit pelukan kepada putri-putri kita. Salah seorang ulama itu pernah ditanya, bagaimana cara mendidik seorang anak secara umum, baik laki-laki maupun